Baik, kalau begitu kita akan mulai saja. Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah hadir di kegiatan Mageti IAGI. Hari ini kita kedatangan tamu spesial ini, seperti kemarin juga berkaitan tentang geomitologi. Hari ini sudah hadir adalah Pak Bahtiar. Beliau akan menyampaikan informasi berkaitan tentang tentang Citarum, yaitu dengan judul adalah Citarum adalah Nadi Peradaban. Baik Bapak Ibu semuanya, jadi hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Bahtiar. Kemudian seperti biasa, untuk tata tertib, mohon untuk semuanya di mute ya, jadi dimatikan suaranya. Kemudian nanti pada saatnya nanti bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya juga boleh melemparkan pertanyaan melalui chat. Kemudian nanti pihak moderator akan membacakannya. Kemudian bila mana masih ada waktu akan dibuka open mic, bisa bertanya langsung dengan Pak Bahtiar. Seperti itu ya. Izin Pak Ketua, Pak Indra Badri akan saya bacakan latar belakang atau biografi singkat Pak Bahtiar. Baik Bapak Ibu semuanya, bagi yang sudah kenal dengan Pak Bahtiar, mungkin ini saya akan menambahkan sedikit ya, saya belakang beliau yang hari ini akan berbicara. Pak Bahtiar adalah kelahiran Pamuk Garut, ya, Jawa Barat, tanggal 23 Juli. Beliau saat ini pernah menjadi dosen, kemudian sebagai peneliti, penulis aktif ya di berbagai media, termasuk di Pikiran Rakyat, selalu kita baca setiap minggu. Kemudian juga lebih ke ahli geografi fisik, kemudian lulusan di pendidikan geografi IKIP. Selain itu juga banyak sekali buku-buku beliau yang banyak dituliskan melalui media publikasi, termasuk buku pertama yang mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan Nasional, yaitu Menembus Belantara Ujung Kulon pada tahun 1985. Padahal beliau belum pernah sana sama sekali, kemudian mampu bisa menuliskan secara imajinatif. Bukunya sudah masih ada ya, masih bisa dicari. Kemudian berikutnya adalah buku Krakatau 1995, kemudian sebagai pemenang The Power of Dreams Contest yang diselenggarakan oleh Honda Prospect Motor tahun 2003. Ya. Kemudian bersama istri, Ibu Dewi Safriani menuliskan tentang Bandung Purba. Dan buku ini berkali-kali terbit dalam wajah yang berbalut. Dari asalnya ukurannya sangat tipis, sekarang semakin tebal. Jadi diupdate terus ya. Dan beliau juga sebagai anggota KRCB semenjak 2004, kemudian juga aktif di berbagai publikasi di Badan Geologi Kementerian SDM, dan terakhir bergabung dengan Geomax, dan kemudian dengan BGTL, dan saat ini sebagai pegiat wisata, Pak ya, geowisata tepatnya, untuk berkegiatan geotrek, dia bersama Geotrek Mata Bumi. Baik, kalau begitu waktu dan tempatnya saya persilakan, atau sedikit dari Pak Indra dulu Pak, mungkin ada oleh-oleh. Ya, terima kasih Pak Denny. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Bahtiar yang berkesempatan pada hari ini. Suatu kehormatan kita bisa menyimak apa yang akan disampaikan tadi, masalah Citarum ya. Sungai Citarum ini memang banyak masalah di sana. Ada masalah banjir, erosi, pelumpuran, dan semacamnya. Mungkin kita bisa menyimak apa-apa yang bisa dikemukakan oleh Pak Bahtiar. Terima kasih juga kepada sahabat semua, sejawat all ya, bisa hadir di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan langsung saja. Waktu menunjukkan pukul 4:06, jadi mudah-mudahan kita akan berakhir di pukul 5. Jadi Pak Bahtiar akan mungkin singkat saja, akan memberikan presentasinya. Setelah itu nanti kita akan lanjut dengan tanya-jawab ya. Baik, dan waktu dan tepatnya saya persilahkan kepada Pak Bahtiar. Ya, terima kasih Pak Denny, Pak Indra, dan semuanya terima kasih. Mudah-mudahan ada hal yang menarik yang bisa kita diskusikan, dan banyak juga ahli lain yang mungkin bisa menjawab lebih bagus ya. Pak Denny, terima kasih sudah diaturkan tayangannya. Ini ketika untuk dokumentasi dari Jerman ya, dari Prancis dan Jerman tentang Citarum sebelum ada rame-rame Citarum Harum. Jadi jauh sebelum Citarum Harum, dari Jerman dan Prancis untuk TV7 di sana membuat dokumenter tentang Citarum ya. Terima kasih ke Pak Indra sudah memberi ruang dan waktu bagi saya untuk presentasi ini. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak.
Nah, inilah yang akan kita bahas yang pada kesempatan ini. Satu, tentang aliran Citarum sepanjang 300 km, tapi hanya beberapa segmen saja yang akan dibahas. Gunung Wayang, Muara Cikapundung dengan Citarum, 7 km Citarum, segmen yang tidak bisa digunakan untuk transportasi sungai pada saat itu. Lalu berhubungan dengan Cikau Bandung sebagai dermaga untuk pengiriman kopi khususnya dari Priangan ke Batavia melalui Citarum, dan kompleks Percandian Batujaya di Muara Citarum dengan Laut Jawa. Jadi muara sungai bergeser jauh ke dalam dari muara yang sekarang. Nanti kita lihat petanya buatan Verstappen yang saya gambar ulang. Terus inilah penampang kasar Citarum dari mulai Cisanti sampai ke Muara Gembong. Kondisinya curam sampai Majalaya, dari sana relatif lebih datar, ya, relatif lebih datar. Sehingga di daerah Dayakolot, Majalaya itu relatif datar. Apapun rekayasa sungai yang dilakukan sekarang itu tidak akan memberi jawaban yang penuh, kecuali dalam proposal mungkin. Dalam kenyataannya tidak akan memberi jawaban yang penuh menyelesaikan suatu masalah banjir. Terus nanti kita bahas. Nah, inilah Gunung Wayang. Orang lebih mengenal mata airnya Cisanti. Padahal ada kawah di sana yang masih ngepul, dan ini bagus sekali untuk belajar bagaimana tentang gunung api yang dalam tanda petik sedang istirahat lah. Sedang istirahat, masuknya dari Pangalengan, dari area panas bumi. Jalannya juga hanya setengah jam kita sudah nyampe di kawah di Gunung Wayang. Toponimnya wayang di sini bukan wayang kulit atau wayang kayu, tapi dari bahasa Sanskrit wahyang. Wa itu angin, hyang itu dewata. Jadi angin dewata. Ini mencirikan bahwa kawasan itu indah permai, udaranya sejuk, makanya namanya wayang. Dan sebelah Gunung Wayang adalah windu. Nah, windu pun bukan ngacu ke waktu, tapi windu artinya tetesan embun. Jadi betapa dinginnya kawasan itu pada saat itu, sehingga di gunung itu selalu meneteskan embun, sehingga namanya menjadi Gunung Windu. Jadi wayang windu itu wayangnya angin dewata yang berhembus sejuk, dan windu betapa dinginnya di daerah itu, yang sekarang sudah tidak bisa dirasakan lagi. Terus inilah mata air yang tinggal, ya ini kojonya lah. Jadi setiap pejabat yang berkunjung pasti mengunjungi ini. Ini pun sebetulnya sudah tercemar. Para peziarah itu kan membawa kosmetik lalu mandi di sini, cuci muka di sini. Ya pastilah ada, kalau ibu-ibu bedaknya ada merkuri pemutih, ya pastilah masuk ke mata air ini. Jadi ini pun tidak bersih-bersih banget karena banyak orang yang cuci muka di sana karena segar airnya, jadi mendorong orang untuk cuci muka. Dan ini juga dikhawatirkan akan kering karena lingkungannya sudah rusak banget. Jadi di balik tempat yang sering dikunjungi oleh para pejabat ini, keadaannya sekarang sudah beralih fungsi dari hutan menjadi kebun bawang, kebun kentang, begitu. Dan ada keinginan dari Pemda Jabar untuk membeli Gunung Wayang. Saya selalu bertanya, ini gunung itu sebetulnya punya siapa, gitu ya. Jadi saya waktu itu bertanya, gunung itu punya siapa, kok dibeli oleh negara? Padahal gunung itu kan punya negara. Nah, gitu ya. Jadi pertanyaan saya begitu. Bukan tidak boleh gunung dikuasai negara, tapi kok istilahnya membeli. Kalau membeli itu
seperti punya swasta. Gitu. Padahal gunung itu masih dikuasai oleh otoritas negara. Terus pada ini, nah ini citra dari angkasanya, dari drone, kondisi Cisanti saat ini bisa kita amati di luar radius 50 meter dari Cisanti ini sudah kebun bawang, gitu ya. Padahal resapannya itu bagus sekali untuk air tanah di kawasan Bandung Selatan dan seterusnya ke hilir. Begitupun sebetulnya ini sangat berpengaruh pada panas bumi di sebelahnya yang tadi ada kawah Gunung Wayang. Jadi panas bumi sangat mengandalkan pada resapan air meteorik. Nah, jadi kalau resapan air meteoriknya berkurang, sangat minim, ya bisa mengurangi juga kapasitas dari panas bumi itu. Terus ini adalah Citarum awal yang mengalir, yang sekarang namanya menjadi Cimeta. Jadi kita bisa melihat lebar sungainya yang begitu lebar itu mencirikan bahwa pada awalnya Sungai Citarum Purba, kita tanda petik aja Citarum Purba itu lewat ke sini dan dalam kondisi yang sangat lebar. Sekarang tinggal hanya beberapa meter dan namanya berganti menjadi Cimeta. Berhulu dari Burangrang sekarang itu. Jadi ketika Gunung Sunda meletus, menguruk bagian utara dari Padalarang, lalu ke selatannya menjadi danau, dan sisa Sungai Citarum yang terpenggal oleh material vulkanik Gunung Sunda itu sekarang menjadi Cimeta. Ini bagus sekali bagaimana melihat sungai yang dibajak ketika letusan gunung api dan perubahan morfologi sungainya dari sungai yang besar, lembahnya yang lebar, menjadi sungai yang kecil di dasar lembah. Itu untuk pelajaran geomorfologi sungai bagus sekali, dan akses ke sini sangat mudah dari Cipeyum ya, Cipeyum sebelum Cianjur belok kanan nanti akan ketemu rel kereta api. Terus, nah di pertemuan Cikapundung dengan Citarum di Dayakolot itu asal mula dari Kabupaten Bandung sekarang. Jadi saya sudah melihat beberapa pola begitu di paling tidak di Jawa Barat. Ketika melihat teluk misalnya di pantai selatan Jawa, maka teluk itulah menjadi pelabuhan bagi para nelayan. Begitupun begitu ada muara sungai. Muara sungai itu pasti dijadikan sebagai pelabuhan bagi mereka. Itu yang pola pertama, sehingga bisa diambil perumpamaan ketika ada anak-anak sungai bermuara ke sungai besar, ada Cikapundung yang bermuara ke Citarum, maka di sanalah akan ada peradaban. Jadi di sepanjang Citarum yang bisa dilalui oleh perahu, maka di sana ada di muara-muara itu, pengertian muara itu ya sekitar radius 100 meter dari titik muara itu ke arah yang lebih aman, tidak banjir. Nah, di sanalah ada kehidupan. Yang kedua, polanya itu kalau di Jawa Barat itu di meander, di bagian dalam meander itu selalu menjadi pusat-pusat kehidupan masyarakat awal. Jadi di Cikapundung, di tempuran Cikapundung dengan Citarum itu menjadi lebih komplit. Satu, Cikapundung ke Citarum, itu yang pertama. Yang kedua, meander. Dan di tengah gelung itulah awal ibu kota Kabupaten Bandung di sana yang bernama Karapyak. Karapyak itu adalah tempat bermalamnya kerbau. Karena kerbau-kerbau dulu, menurut cerita masyarakat di sana, banyak yang liar, lalu ketika
menjelang sore petang dia berkumpul di satu kawasan yang berlumpur, dia bermalam di sana. Itulah namanya Karapiak. Jadi dulu ibu kota Kabupaten Bandung namanya Karapiak. Lalu dibuat Jalan Raya Pos. Nah, hubungannya itu begitu. Dibuat Jalan Raya Pos yang jauhnya dari Karapiak itu sekitar 20 km di utaranya, di jalan Asia Afrika sekarang. Bisa dibayangkan alun-alun sekarang, alun-alun kota Bandung sekarang ya. Karena dibuat Jalan Raya Pos oleh Dendels di sana, maka rentang kendali pemerintahan kalau tidak dipindah itu jauh, 20 km pada zaman itu. Oleh karena itu Dendels ngotot agar dipindahkan. Jadi kalau ada peneliti dari Jalan Cilaki yang mengatakan bahwa sangat punya pikiran jauh ke depan, berpikir ekologis dan lain-lain, sebetulnya bukan itu alasannya sebetulnya. Tapi karena Dendels menginginkan rentang kendalinya pendek. Jadi ketika dia datang ke tempat penggantian kuda yang sekarang namanya Bancai, dari sana dekat untuk mengontrol Bupati Bandung. Kira-kira gitu alasannya. Jadi pemaksaan itu membuat ibu kota Bandung dipindahkan ke pinggir Cikapundung sekarang, di sekitar alun-alun itu. Dan ketika daya dorong ketika daya dorong Sungai Citarum naik, maka dia punya daya dorong ke hulu. Nah, daya dorong ke hulu itu bisa mendorong perahu sampai ke PT Inti sekarang. Jadi sangat dekat dari PT Inti, kalau berjalan tinggal beberapa ratus meter saja ke alun-alun yang sekarang. Jadi tidak langsung membuat di dekat PT Inti, mungkin karena situasi pada saat itu masih payah-payah ya, payah-payah, maka dia mencari lebih ke hulu dari sana. Dampaknya adalah ketika ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan ke alun-alun yang sekarang, maka jarak antar ibu kota dengan yang sudah ada, yaitu ibu kota Kabupaten Parakan Muncang, maka Parakan Muncang dipaksa untuk pindah lebih menjauh lagi, yaitu ke Anawadak, ke daerah Anawadak yang sekarang menjadi Tanjung Sari. Jadi punya dampak yang rentetan yang berikutnya. Jadi pembuatan Jalan Raya Pos ini karena blokade untuk pelabuhan. Jadi alasannya itu pertama ekonomi banget, lalu kepentingan militer. Ekonominya karena hasil bumi dari Priangan tidak bisa masuk ke Batavia. Lalu ada keinginan dari Purwakarta dibelokkan ke arah melalui Karawang sampai ke Cirebon, tapi ada pejuang di sana yang dari Karawang itu selalu mengganggu pergerakannya, maka Dendels membuat lewat Bandung gitu. Jadi lewat Bandung asalnya cuma sampai Cicalengka, tapi diteruskan sampai ke Karangsambung yang bertemu dengan Cimanuk. Jadi tujuan utamanya melihat sungai yang mengalir ke utara cukup besar untuk memuatkan hasil bumi. Jadi dicari sungai-sungai yang besar. Awalnya Citarum yang dipakai, tapi karena ada gangguan di Batavia dan di Karawang, maka diusahakan via Cimanuk. Dan tujuan membuat Jalan Raya Pos itu awalnya sampai Karangsambung. Nah, dari sana dilanjutkan akhirnya sampai ke Cirebon. Jadi dari Karangsambung itulah tongkang memuat hasil bumi untuk sampai ke pelabuhan di Cirebon. Terus pada ini. Nah, inilah Cikapundung yang sudah Citarum. Tempuran Cikapundung ke Citarum yang asalnya itu melalui meander itu, dan
lalu di Sodet, lalu ada retensi Cienteng di sana. Ya. Ini situasi pada saat ini yang sudah sangat padat. Jadi kalau naik air sedikit saja sudah menggenang kawasan ini. Jadi ketika pada ibu kota zaman kolonial sebelum 1810 ya tidak sepadat ini pasti penduduknya, dan banjir bukan masalah, dan banjirnya juga tidak sebesar seperti yang ada saat ini. Terus, nah dipindahkannya ke sini ke alun-alun yang sekarang di sebelah selatannya ada pendopo Kabupaten Bandung, dan orientasinya ini ke Gunung Tangkuban Parahu. Jadi pada saat itu selalu ngebangun gedung atau apapun selalu ada orientasi, mungkin ketika ngaso atau menjamu tamu bisa sambil melihat bentang alam yang jauh, indah, sehingga bisa melahirkan inspirasi-inspirasi di sana. Tapi sekarang ketutup. Jadi justru yang dirancang oleh penjajah yang oleh kita disebut lintah darat atau apa, bagus sekali orientasinya, cuma oleh kita karena tidak mengerti atau apa, selalu mengizinkan bangunan-bangunan yang tinggi yang menutupi orientasi itu. Contohnya di bangunan di sebelah utara alun-alun ini. Jadi kesinilah pertama dibangun. Bandung pada saat itu sudah ada penduduk seperti di Cikalintu. Cikalintu itu sebelah utara Cipaganti sekarang. Jadi penduduk asli Bandung berada di sana di daerah yang jauh dari Paya-Paya. Jadi tanahnya sudah relatif lebih kering. Terus Pak Denny. Nah inilah 7 km Citarum yang sekarang dalam tanda petik bersih. Karena semua kotoran Citarum masuk ke Saguling. Lalu di Bendung, di A, sebelah kiri bawah, itu ada Bendungan Saguling. Nah dari Bendungan Saguling sampai ke sebelum Sangiang Tikoro, ke Sangiang Poe, ke B, itu adalah Citarum bersih. Yang biru itu Citarum bersih, yang sebelum di Bendung alirannya ke sana yang melalui yang biru itu. Sekarang setelah di Bendung lalu masuk ke pipa yang orange ini, yang bintik-bintik, lalu masuk pipa pesat ini, lalu keluar di dekat apa itu Sangiang Tikoro, lalu dibendung lagi di sana kecil banget, lalu dimasukkan lagi ke terowongan untuk PLTA Raja Mandala. Jadi nanti kita bahas apa dampaknya. Jadi di kita main ngoprek aja yang mudah investasi, tidak usah ngebangun jalan, ngebangun apa, ada hasilnya, tapi dikorbankan kepentingan yang lain. Jadi di sepanjang 7 km ini sekarang menjadi laboratorium alam, bagus sekali. Jadi harus dikunjungi ini oleh para ahli. Laboratorium bisa menjadi laboratorium geowisata di sana karena bentukan-bentukannya luar biasa, dan beberapa formasi lokasi tipenya ada di sini. Dari mulai Cikahuripan, Cukang Rahong, Curug Halimun, gitu ya. Curug Halimun itu oleh Pak Kamat Kusumadinata, ahli vulkanologi, itu disebut curug yang paling indah. Jadi beliau waktu itu jalan kaki dari Raja Mandala untuk tujuan ke Curug Halimun, dan dia melihat luar biasa. Saya dengan almarhum sudah sampai ke Curug Halimun dengan berjalan sebaliknya dari arah yang dilakukan oleh Pak Kama. Tapi dari arah hulu, dari Cukang Rahong saya menuju ke hilir. Di bawahnya ada Sangiang Heuleut, ada beberapa juga leuwi di sana seperti Leuwi Gobang, dan di Sangiang Poek.
Itu ada gua kapur, ada sedimen yang terlipat, sedimen sampai terlipat miring, dan itu bagus untuk contoh-contoh geomorfologi. Dan di ruas inilah yang sebetulnya tidak bisa dilalui ketika hasil bumi dari Bandung akan dikirim ke Batavia sebelum jalan raya pos ada. Jadi kondisinya tuh nanti kita lihat foto-fotonya tidak mungkin dilalui sehingga Belanda memindahkannya dermaga itu ke Cikau Bandung. Dan saya banyak belajar dari tim survei Wanadri untuk Citarum Rally tahun 75. Mereka hanya sampai ke Curug Jompong, sudah perahunya sudah dibanting-banting, wah orangnya sudah berloncatan kemana-mana, sampai Curug Jompong saja sudah kondisi begitu pada tahun 75 ya. Sehingga diputuskan segmen ini dicoret dari jalur reli, Citarum Rally, perahu karet waktu itu, lalu dipindahkan ke lebih hilir dari Cisameng, tempat rafting sekarang, yang sudah kering juga. Jadi segmen ini tidak mungkin dilalui, nanti lihat foto-fotonya yang begitu dasarnya luar biasa. Nah ini contohnya, tidak mungkinlah perahu karet lewat sini, ujung atasnya begitu runcing-runcing begitu ya, sekali nabrak bisa sobek. Ini batu kapur yang roboh dari dinding, mungkin terbawa oleh arus deras pada saat itu, sampai di tengah sungai. Terus ya Pak Denny. Nah ini di Sanghyang Kenit, ada orang baju biru bisa dilihat dari dasar segitu. Jadi kalau ada perahu karet, wah sudah nyelap aja di pinggir sebelah kirinya itu. Jadi ada undercut yang bisa menghimpit perahu-perahu karet di sana. Ini batu kapur ya, ini batu kapur setelah Sanghyang Tikoro ini. Terus ini di Sanghyang Heuleut, bisa belajar bagaimana endapan melipat, terdorong lalu miring gitu ya, dan ada produk gunung api di atasnya. Ini luar biasa bagus dan aksesnya gampang. Jadi mohon para ahli untuk hadir di sini memberikan interpretasi yang bagus, sebab masyarakat begitu antusias untuk datang ke tempat-tempat yang indah seperti ini, dan airnya dalam tanda petik bersih karena kotorannya semua dibendung di Saguling. Jadi orang bisa bergembira di air yang bersih ini, bisa loncat-loncat, bisa mandi dan lain-lain. Lanjut Pak Denny. Ini Sanghyang Tikoro, yang atas itu sebelum ada bendungan, sebelum ada terowongan untuk PLTA Raja Mandala. Yang bawah itu setelah ada bendungan Raja Mandala untuk PLTA Raja Mandala. Jadi kondisinya begini, kering, kerontang. Sanghyang Tikoro bisa dimasuki sekarang, yang pada saat sebelum ada dibendung, Norman Edwin pernah masuk hanya mampu 30 meter ke dalam. Sekarang kita bisa berjalan dari hulu ke hilirnya atau dari hilir sampai ke arah sini, ke tempat masuk Sanghyang Tikoro ini. Jadi saat itu Norman Edwin menceritakan kepada saya bahwa dia itu sampai berbulan-bulan mengadakan terapi karena trauma suara di dalam. Jadi suaranya itu membuat dia traumatis, sampai dia melakukan terapi di alam beberapa bulan. Jadi inilah ada mitos bahwa bila ada batu yang jatuh menutupi Sanghyang Tikoro, maka Bandung akan terendam lagi. Sebetulnya tidak akan terjadi sebab ke sebelah kirinya ada sungai biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, beda ketinggian antara Sanghyang Tikoro, maksimumnya 400 meter DPL, Bandung 600. Jadi tidak mungkin terjadi ya. Padahal dalam buku Nasution rencananya ini mau dibom oleh
ada namanya saya lupa lagi, mau di dinamit agar roboh, agar tertutup lubang Sangiang Tikoro dengan harapan Bandung menjadi lautan air, bukan lautan api pada saat itu. Untuk rencananya tidak dilaksanakan. Terus, nah inilah Curug Jompong. Ada peta yang lebih bagus daripada ini, yang dari udara. Nah inilah Curug Jompong saat ini sudah dibuat terowongan dan sudah diresmikan oleh Presiden dan Gubernur. Jadi asalnya mentok ke Lewi Sapi, lalu berbelok ke yang kuning itu, putus-putus, dan di sanalah ada Curug Jompong. Curug Jompong pada masa kolonial ini adalah tempat wisata. Tempat wisata yang luar biasa, jernih dan banyak dikunjungi orang. Dan kelebihan para ahli pada saat itu, begitu menjadi tempat wisata, lalu dia membuat interpretasinya. Gitu ya. Jadi kelebihan para ahli pada zaman itu langsung membuat interpretasi untuk panduan yang berwisata ke sana, lalu diterbitkan. Sehingga banyak publikasi pada zaman kolonial tentang Curug Jompong ini. Curug Jompong mengapa penting? Karena satu, tempat bobolnya Danau Badung Purba di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, batuannya di sini ada andesit, dasit, basal. Itu batuan yang sangat kuat dan menjadi penahan erosi mudik. Itu ya. Jadi erosi dari Curug Jompong ke hilir berhenti di sini, di Curug Jompong. Masalahnya ketika orang zaman modern sekarang, yang selisih 6 meter ini dianggap sebagai penghambat. Padahal dari Curug Jompong sampai Dayakolot itu flat, gitu ya. Sekarang hanya bermain di simulasi di komputer, bisa mengurangi sekian. Kenyataannya setelah dibuat 2 terowongan itu, toh banjir di Cienteng, di Bale Endah, itu masih tetap terjadi. Jadi dalam proposalnya bagus, tapi selalu setelah diresmikan pasti ada disclaimer bahwa terowongan ini tidak akan menyelesaikan masalah, masih ada sekian. Itu pasti beda lah dengan proposalnya yang dibuat. Makanya di ACC ya. Jadi kunjungilah Curug Jompong yang sekarang sudah kering, bagus untuk dianalisis batuannya yang tersingkap sekarang, bagaimana pada masa lalu itu menjadi kegembiraan bagi orang yang datang. Dan ini dampaknya bagi Danau Saguling itu harus waspada bahwa dari mulai masuk air ke terowongan ini sampai ke Dayakolot dan ke anak-anak sungai di hulunya, itu akan masuk ke Saguling. Jadi percepatan pengendapan lumpur di Saguling akan jauh lebih cepat sekarang karena tidak ditahan oleh Curug Jompong, gitu ya. Jadi dalam satu hal tanda petik menyelesaikan satu masalah yang tidak selesai mengakibatkan dampak yang fatal bagi danau di hilirnya, yaitu Saguling. Dan ada ahli bendungan yang mengatakan bila volume air dari hulu begitu deras, begitu besar, langsung digelontorkan ke Saguling, jadi meander tidak berfungsi karena sudah disodet, Curug Jompong tidak berfungsi karena sudah dibuat terowongan, 2 terowongan, maka beban Saguling, tekanan oleh air yang datang ketika puncak banjir itu akan menjadi kuat di Saguling. Dan bila bendungannya tidak tahan, walaupun ada SOP bila melebihi 600 sekian harus dibuka spillway-nya, tapi bila tekanannya sangat kuat melebihi kapasitas daya tahan bendungan itu, yang dikhawatirkan adalah bendungan itu jebol dan airnya akan segera mengisi waduk di hilirnya, Carita. Dan bila tiba-tiba masuk, maka Carita pun tidak akan kuat menahan itu dan akan masuk ke Jatiluhur. Dan bila Jatiluhur korban, itu Kerawang setinggi
lebih dari 10 meter itu tergenang. Jadi itulah skenario terburuk yang terjadi. Oleh karena itu, bagaimana agar tidak terjadi itu harus ada usaha-usaha. Itu ya. Jadi bukan mencaci maki orang yang membuat argumen-argumen itu sebetulnya, tapi bagaimana argumen orang itu menjadi program kerja berikutnya agar itu tidak terjadi. Yang terjadi sekarang adalah begitu ada yang mengemukakan itu dibantai habis-habisan, gitu ya, dicaci maki agar diam. Nah, padahal apapun pendapatnya itu harusnya menjadi program kerja, daripada kejadian betul itu akan fatal walaupun dia akhirnya sudah tidak menjabat apa-apa lagi. Oke, terus inilah Curug Jompong, bisa dilihat warna coklat itu adalah tanah pucuk yang hanyut dari lereng-lereng gunung di selatan Bandung. Bisa dibayangkan berapa per detiknya, berapa kubik per detiknya, per menitnya, apalagi saat banjir, menggelontor itu tanah pucuk yang dari gunung-gunung di selatan Bandung habis, itu dengan iming-iming untuk tanam bawang dan kentang yang disponsori oleh perusahaan-perusahaan besar dari kota-kota besar juga. Jadi bagusnya puasa makan kentang lah kalau dihasilkan dari lereng gunung gitu ya. Cari kentang yang dihasilkan secara aman. Terus ini jembatan Raja Mandala di Citarum Hilir ya, di Citarum Hilir. Ini sudah beberapa kali dinaikkan. Jadi kalau yang pernah naik oplet atau suburban dulu dari Bandung ke Bogor, itu curam sekali tudunannya di sini. Dan ini sudah beberapa kali dinaikkan, dan terakhir dinaikkan ketika pembuatan waduk Cirata. Jadi ketika dibuat Danau Cirata, ini dinaikkan lagi, dan biasanya jembatan ini oleh para pemuda dipakai untuk bungee jumping ya, bungee jumping dan rafting yang dari Cisameng berakhir di sebelah kiri jembatan ini, di bawah jembatan ini. Lalu naik lagi melewat jembatan ini untuk menuju ke titik start. Terus segmen, maaf mundur, maaf Pak Denny. Nah ini, jadi foto raftingnya ternyata tidak terkirim oleh saya. Jadi di Cisameng itu adalah tempat penggodogan para arung jeram seluruh Indonesia. Jadi bisa dibayangkan tempat mendidik pemuda-pemuda TNI, polisi itu di sana ya, di arung jeram itu di Cisameng. Setelah Sangiang Tikoro ada jeram sekitar 1 kilometer bagus, dan itu menjadi tempat latihan dan dipimpin oleh Pak Wawan ya, Pak Wawan dari Kapinis dan Pak Jenggo di sana. Sampai ada body rafting dunia dilaksanakannya di sana, arung jeram di sana, dan sudah dikirim ke perlombaan di Jepang, di Belanda, di Australia, di Eropa. Itu pemuda-pemuda asli dari Cisameng yang dididik oleh Pak Wawan, lalu dia mendunia. Nah sekarang mereka tidak punya tempat latihan lagi di Citarum. Padahal untuk membuat stadion olahraga, kalau dibandingkan sana, lihat saja di Bogor itu, di Hambalang, berapa miliar, nggak jadi-jadi. Ini sudah ada alam menyediakan untuk arung jeram, disia-siakan, dan dibendung sedikit, kering. Gitu ya, kerontang. Semoga ini sampai ke pejabat, ada hadir di sini mantan Pusair, Pak Sobirin, mudah-mudahan sampai bahwa ngebangun itu sekarang tidak melihat aspek lain. Tidak melihat aspek lain. Bahwa di sana pernah ada latihan arung jeram yang luar biasa sampai tingkat dunia dari sana, sekarang tidak ada lagi. Gitu ya. Itu sangat disayangkan. Terus ini namanya Cikau Bandung. Mungkin pakai nama Bandung karena ada 2 sungai yang bertemu, Ngabandung gitu.
jadi namanya Cikau Bandung. Dan ini dijadikan dermaga bagi hasil bumi, terutama kopi pada saat itu, yang akan dikirim ke Batavia. Jadi karena 7 km Citarum itu tidak bisa dilalui, maka mundur ke hilir. Dan untuk sampai ke Cikau Bandung, orang memikul kopinya menggunakan kerbau yang paling punya daya angkut bagus dengan daya tahan luar biasa, katanya di catatan-catatan perjalanan kolonial, adalah kerbau. Jadi dari Priangan, dari gunung-gunung di Priangan dipikul sampai Cikau Bandung, atau menggunakan pedati yang ditarik oleh kerbau. Jadi sampai ke Cikau Bandung, lalu ini ada foto lama, digudangkan di sana, ada gudang yang panjang sekali, digudangkan di sana, baru dengan tongkang-tongkang diangkut sampai ke muara Citarum, lalu berbelok ke arah barat, ke arah Batavia. Nah sekarang, Cikau Bandung itu setelah ada bendungan di hilirnya, itu menjadi daerah yang rawan banjir. Jadi tidak mungkin simulasi di komputer sudah bagus, akan naik sekian, tapi lupa ketika banjir, tertahan, lalu ada arus balik. Nah arus balik itulah yang membuat banjir di daerah sana, sehingga ada program baru, sungai ditanggul, dan pasar di Cikau Bandung dipindahkan. Nah itu ya, jadi sekarang kalau kita lihat ke sana, jejaknya masih ada, dermaga kasar lah, dari bekas beton gitu, yang dulu bekas pasar di sana. Masyarakat dari seberang sungai, penduduk di seberang sungai, karena jembatannya jauh, dia lebih cepat menggunakan perahu-perahu yang dikelola oleh masyarakat. Ini contohnya ada 2 ibu dan 1 bapak yang menyeberang dari kampung sebelah menuju Cikau Bandung, Purwakarta sebelah sini. Jadi ini perbatasan Purwakarta dengan daerah di sebelah baratnya. Terus lebih hilir dari sana, ini ada kompleks percandian Batu Jaya. Nanti kita bahas mengapa ada di Batu Jaya dan bagaimana kait-mengkaitnya dengan yang lain. Terus, setelah ini ada foto apa Pak Denny? Sebelum ini, udah saya cerita aja mundur, Pak Denny mundur yang nah ini aja. Jadi, ini adalah Candi Batu Jaya yang dibangun oleh Kerajaan Tarumanagara. Buktinya ini ada beberapa candi sampai lebih dari 21 candi, itu yang baru diketahui, di areal yang endapan yang begitu luas, dan candinya memanfaatkan material yang ada setempat. Jadi karena yang ada setempatnya adalah lumpur, maka yang dimanfaatkan adalah lumpur itu menjadi bata. Nah, dan kalau kita belajar di sana, ukuran batanya beragam sekali, sesuai kebutuhan agar mengunci, dan dalam bata itu ada material-material dari padi, ampas padi itu, jerami dan gabah itu ya, gabah. Ada jerami dan gabah. Terus candi ini dilapisi, diplester, dilepa dengan kapur bakar. Jadi sehingga ketika itu warnanya putih, tidak merah begini. Jadi seluruhnya putih, dan ini bisa dilihat dari seluruh candi yang ada di sana. Di dalam yang terkubur itu ada lapisan plester yang terbuat dari batu kapur yang sudah dibakar. Nah, berarti kan pada saat itu ada ahli geologinya, tanda petik ada ahli geologi kerajaannya, ada ahli tambang kerajaannya, ada ahli transportasi sungainya gitu ya, yang mencari bahan baku untuk melepa. Itu yang pertama. Didapatlah di daerah Pekapuran.
Kars Pangkalan, sekarang istilahnya Kars Pangkalan. Salah satu titiknya ada abadi namanya menjadi pekapuran, jadi tempat kapur, dan masyarakat masih membakar kapur di sana untuk kepentingan setempat. Nah, di samping daerah pekapuran itu ada sungai namanya Cibeet. Jadi dibakar di sana kapur tohor atau kapur bakar, lalu dimuat ke tongkang di Cibeet, lalu dia mengalun ke hilir. Jadi ketika laut sedang surut, maka daya dorong dari hulu itu jauh lebih cepat. Dari Cibeet langsung masuk ke Citarum, langsung ke Batu Jaya. Jadi luar biasa, berarti pengetahuan mereka sudah ada yang mengetahui sumber bahan, mencari sumber bahan, mengetahui bagaimana bahan itu diolah, mengetahui bagaimana bahan itu diangkut, mengetahui bagaimana itu dimanfaatkan untuk melindungi ini. Ini luar biasa, sehingga saya memberi nama itu seperti terate yang mekar di Batu Jaya, karena Sungai Citarum yang besar, begitu orang bermuara di Citarum melihat candi-candi yang bermekaran seperti terate yang putih di sana. Pak Denny, ada peta yang tanggul-tanggul purbanya enggak? Bisa dilanjut, ada peta yang tanggul purba enggak dari Verstappen? Nah, ini bisa dilihat oleh kita bahwa saya beri tanda panah merah, itu menunjukkan tanggul-tanggul alam Senjun pada masa lalu. Jadi ini menunjukkan bahwa pada masa lalu pantainya itu jauh lebih ke dalam. Dan titik oranye di sana, pada ini bisa nunjukin ke bawah, ada titik oranye bulat ke atas. Nah itu ya. Nah itulah Batu Jaya sekarang. Jadi saya punya asumsi bahwa Citarumnya itu bukan yang ke ujung Karawang itu, tapi yang mengalir lebih ke kanan sini nih. Ada yang purba itu, Sungai Purba yang ke utaranya dari titik oranye itu. Jadi walaupun oleh raja sudah dibuat kanal-kanal pada saat itu dengan pesta memotong sapi yang begitu banyak, tapi penurunan muka laut itu semakin dahsyat, sehingga akses ke pantai dari kerajaan atau dari pantai masuk ke kerajaan menjadi panjang, menjadi jauh, menjadi susah aksesnya. Nah, itu. Menurut saya itulah secara alam bagaimana sebuah kerajaan pamornya menurun. Jadi setelah 12 generasi, pamor kerajaan semakin menurun, lalu mantunya Tarusbawa memindahkan kerajaan wilayah dia ke Bogor sekarang dengan nama Kerajaan Sunda. Nah, itulah yang membuat konflik Tarusbawa dengan Galuh yang masih menganggap sebagai kerajaan wilayah dari Tarumanagara. Oleh karena itu, Citarum dijadikan penyelesaian. Nah, ini pentingnya Citarum itu pada saat itu, ketika ada konflik antara Tarusbawa kerajaan sebagai Raja Sunda dengan kerajaan Galuh, maka Citarum menjadi solusi. Jadi di sebelah barat Citarum itu adalah Sunda. Dari Citarum ke timur itu adalah Galuh. Jadi kalau saat itu Citarum sampai ke Gunung Wayang hulunya. Oleh karena itu banyak orang-orang merdeka di selatan pegunungan selatan yang versi Van Bemmelen. Jadi mengapa tempat-tempat adat adanya di selatan? Karena banyak sungai-sungai yang dijadikan batas kerajaan hanya sampai di hulu dari rangkaian pegunungan selatan itu. Di selatan pegunungan itu pada zaman itu masih tidak bertuan, incognito. Oleh karena itu pelarian-pelarian
yang dikejar dari kerajaan di utaranya itu selalu ke selatan yang tidak tertembus karena rangkaian pegunungan yang berlipat-lipat. Itulah yang sekarang abadi menjadi tempat-tempat kampung-kampung adat di selatan. Terus Pak Denny, ada kurva Clark yang dikutip oleh Pak Yahdi Zaim tahun 97. Saya gambar ulang. Jadi kemungkinan Batu Jaya itu pada saat jayanya itu plus minus ketika Batu Jaya sekarang berada pada yang sekarang 2 meter itu pada zamannya itu adalah berdekatan sekali dengan pantai. Jadi ini turun naiknya muka laut bagus sekali menjadi analisis bagi kerajaan-kerajaan pantai yang memudar pamornya. Pak Yahdi Zaim menganalisis di Sriwijaya, Pak Sartono menganalisis kerajaan di Sulawesi yang dulu dari Teluk Tomini bisa tembus ke Kalimantan Timur, misalnya gitu ya. Jadi memakai kurva ini walaupun masih kasar, tapi bisa menjadi rujukan awal bahwa pada jayanya kerajaan Tarumanagara itu di Batu Jayanya adalah sekitar Batu Jaya itu adalah berupa muara sungai yang sekarang mundur ke utara hampir 10-15 km. Jadi kalau ada yang meneliti dari lembaga lain tentang ekologi Tarumanagara, jangan melihat ekologi zaman kolonial, tapi harus mundur ke zaman ekologi terjadinya kerajaan di sana, abad ke-5, abad ke-6, gitu. Terus Pak Denny? Iya, dari saya sebagai pemantik segitu, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Ya, baik Pak Bahtiar, terima kasih. Bapak-Bapak Ibu semuanya masih bergabung bersama kami di sini. Terima kasih, Pak. Baik, Pak, ini ada beberapa pertanyaan. Saya izinkan bacakan dulu chat yang ada ditulis pertanyaan melalui chat ya. Di antaranya ada satu-satu aja Pak Denny. Boleh, Pak. Ini dari Kang Darwis nih, Pak, dari Tasikmalaya, dari Unsil. Ini pertanyaannya banyak, tapi kurang lebih sama lah ya. Tadi ada beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Bahtiar atau sudah dijelaskan. Baik, Pak, ini pertanyaan berikutnya adalah tentang lingkungan, Pak. Dari Citarum, bendungan Saguling dari Saguling, air yang keluar dari Kota Bandung terbuang ke situ. Bagaimana keterkaitan dengan lingkungannya, Pak? Mungkin nanti bisa dibantu jawab oleh Pak Sobirin ini, ada Pak Sobirin juga nanti bisa bantu jawab Pak, berkaitan dengan lingkungan, Pak. Baik, Pak, dari pengertian Pak Bahtiar, Pak, berkaitan tentang lingkungan, Pak. Iya, jadi semua limbah masuk Saguling. Jadi semua limbah dari Bandung itu masuk Saguling. Lalu keluar lagi di powerhouse di sekitar Sangyang Tikoro. Nah itu jadi beban Saguling powerhouse di Sangyang Tikoro itu berat sekali karena komponennya itu cepat korosif. Karena belerang dan material-material pencemar lainnya itu begitu berat masuk ke Saguling. Selain ada yang mengendap, juga ada yang terus hanyut dan memutarkan turbin. Nah itu ya, yang memutarkan turbin itulah membuat turbin-turbin di sana umurnya sangat pendek karena korosif. Oke, terima kasih. Baik, Pak, masih berkaitan tentang lingkungan. Di sini hadir juga nih Pak Prof. Sobirin, Pak. Iya, silakan. Izin Pak menambahkan, Pak, berkaitan tentang lingkungan di Citarum. Pak Birin. Ya, oke. Ya, terima kasih. Ya. Sangat bagus Pak Bahtiar, Pak Denny, hebat. Jadi nomor satu saya akan bilang begini, di abad 19, penduduk di wilayah Sungai Citarum itu hanya 500.000. Sekarang di abad 21, penduduknya 18 juta. Jadi inilah penyebab daripada kerusakan Citarum ya. Jadi maka perilaku manusia itu prioritas untuk diubah. Siapapun yang akan mencoba memperbaiki Citarum yang sedang sakit tanpa mengubah perilaku manusia itu tidak akan bisa. Di luar negeri yang berhasil sungai-sungai bersih
itu industri yang merusak hulunya itu ditutup. Penduduknya dihukum dengan hukuman yang sangat berat kalau dia mengganggu sungai. Jadi hak asasi sungai inilah menjadi pemikiran nomor 1. Demikian saja ringkasnya Pak Denny dan Pak Teba. Ya, terima kasih. Ringkas daripada tapi ringkas sekali, Pak. Baik, terima kasih. Baik, menyambung lagi dengan pertanyaan di chat ini, Pak. Saya Pak Denny. Ada beberapa pertanyaan lagi. Pak Denny, saya. Ya, sebentar sama teman. Ya. Baik, Pak, pertanyaan lagi ini berkaitan tentang keperadaban, Pak. Di sini ada pertanyaan lagi dari Darwis dari Unsil. Ini masih ada pertanyaan lagi ya. Berkaitan tentang ini, Pak, bahwa kebudayaan apa yang kira-kira yang paling menonjol, Pak, di sepanjang Citarum ini? Tadi sudah dijawab, ya. Apakah ada peradaban lain? Kemudian toponimi, Pak, dengan berkaitan tentang nama Citarum itu, Pak, dari Pohon Tarum. Apakah saat itu digunakan oleh ini ya, Pak, oleh peradaban rumah negara, Pak? Silakan, Pak. Sebentar, Pak. Pak Badira, sebentar. Ya, silakan, Pak. Ya. Jadi peradabannya mulai peradaban megalitik. Jadi di pinggir-pinggir Citarum itu banyak bukit-bukit yang bentuknya bagus dan itu menjadi tinggalan megalitik masyarakat masyarakat sepanjang Citarum itu. Jadi sebut saja masyarakat Citarum. Jadi mereka yang dekat dengan Citarum lalu berjalan ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, lalu membuat menhir, membuat kalau yang kebelakangan menyimpan patung, gitu ya. Seperti di Pulau Citarum di Gunung Wayang itu awalnya ada menhir, lalu ada patung yang selalu dijaga oleh orang semacam kuncen kalau sekarang. Pada saat itu ya, pada saat itu murni menjaga peninggalan-peninggalan itu. Kalau baca laporan-laporan kolonial itu masih ada di hutan-hutan di Gunung Wayang. Nyambung sampai ke peradaban sekarang. Dan sepanjang Citarum itu banyak bukit-bukit yang luar biasa, bagus, tidak tinggi, tapi bentukannya bagus, sehingga selalu menarik orang dari waktu ke waktu. Nah, di tempat-tempat itulah selalu ada tinggalan peradaban yang bertumpuk. Jadi mulai megalitik, mikrolitik, ada Hindu-Buddha, ada Islam, itu selalu bertumpuk di satu titik sama yang menarik. Mungkin energinya kuat oleh orang-orang yang bersih yang pertama, lalu ada orang berenergi bersih yang datang berikutnya, sehingga tempat itu energinya menjadi positif, menjadi bagus. Dan sampai sekarang masih banyak dikunjungi. Oke, terima kasih. Lalu zaman Hindu-Buddha, sayang di beberapa tempat pekerjaan sekarang kurang memperhatikan aspek arkeologis. Misalnya ketika di pertemuan Cisangkuy dengan Citarum itu ada ketika zaman kolonial dilaporkan oleh N.J. Krom tahun 1914, ada patung Nandi di sana beralas batu, lalu ada Lingga dan Yoni di dekat muara Cisangkuy dengan Citarum. Jadi orang selalu mudah sekarang menganggap, wah itu bisa membuat orang imannya terganggu, lalu dipenggal, dicemplungin, seperti yang di Gunung Lumbung, laporan-laporan kolonial yang dibuat di sana ada arca, lalu setelah kita kunjungi lagi ke sana, kepalanya sudah hilang, digelutukin ke lereng, katanya karena takut orang menjadi imannya terganggu. Nah sekarang banyak yang soleh-soleh begitu, lalu memenggal-menggal arca, padahal itu adalah perjalanan masyarakat Bandung yang saya kira tidak akan luntur lah iman seseorang dengan melihat tempat itu. Baik, Pak, terima kasih. Masih berkaitan tentang budaya, Pak, tentang peradaban di sepanjang bantaran Citarum ini, Pak. Ini pertanyaan dari Pak Fajar Lubis, menyambung dengan Darwis tadi ya. Apakah mungkin, Pak, Citarum itu dinyatakan sebagai pusat peradaban di Jawa bagian Barat pada masa lalu ya? Dan kemudian apakah ada kaitannya, Pak, dengan peradaban yang ada di Gua Pawon, Pak? Iya. Ya. Terima kasih, Pak Fajar. Bukan hanya dulu, sampai sekarang, Pak Fajar,
lebih dari 25 juta orang tergantung ke Citarum. Karawang aja airnya dari Citarum untuk sumber pangan. Itu lingkaran depan, lingkaran dalamnya itu sepanjang Citarum itu 25 lebih juta orang tergantung ke Citarum. Belum lingkaran 2-nya, belum lingkaran 3-nya, belum lingkaran 4-nya. Dan sampai ke kita, nasinya sampai ke kita juga tergantung ke Citarum. Terus banyak industri di hilir yang memakai air Citarum. Jadi mereka tidak ngebor, langsung nyedot aja dari Citarum. Seperti di daerah Purwakarta itu banyak pipa-pipa sebesar drum kecil, itu langsung punya milik masing-masing pabrik, menyedot aja ke pabrik-pabrik, gitu ya. Jadi peradaban bukan dari zaman dulu saja sampai sekarang. Peradaban rafting itu kan body rafting itu peradaban modern sekarang. Oke, terima kasih Pak. Baik, di sini hadir ada Pak Awang Satyana. Terima kasih Pak. Ini saya minta open mic nih ke Pak Awang Satyana. Mungkin juga punya pandangan Pak berkaitan dengan peradaban yang ada di Bantaran Citarum, Pak. Pak Awang, hadir Pak Awang. Mungkin Pak Awang juga sudah banyak menggali informasi berkaitan tentang kebudayaan di sana, Pak. Ya Pak Denny, makasih Pak Bahtiar. Urayanya komprehensif sekali. Ya saya pikir seperti yang Pak Bahtiar sampaikan ya, kan dari zaman dulu juga namanya sungai selalu jadi tempat peradaban ya, baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur juga gitu, begitupun Citarum. Karena begitu luasnya ya, begitu alirannya panjang dari selatan ke utara, ujung Karawang sekarang ya pasti dia menjadi tempat peradaban. Dan itu juga sudah dibuktikan oleh sejarah ya, sejak dari zaman Tarumanegara sampai sekarang gitu. Yang tadi disampaikan oleh Pak Sobirin juga sudah begitu. Akhirnya juga menjadi padat sekali kan, sangat bergantung gitu. Kehidupan orang baik untuk dari segi kesejahteraan termanfaatkan dengan adanya Citarum, dan kemudian juga karena begitu bebannya berat, akhirnya menjadi jadi sumber bencana juga. Bencana sebenarnya yang disebabkan karena peradabannya begitu banyak, begitu padat. Jadi walaupun tadi diceritakan oleh Pak Bahtiar ditolong oleh dicoba direkayasa gitu ya oleh terowongan di Jompong dan lain-lain, ternyata ya kita mungkin hanya mempelajari sebagian kecil gitu, tidak menyeluruh dari awal ke ujungnya gitu, dari pangkal ke ujungnya. Kan tadi Pak Bahtiar juga bilang ya harusnya melihatnya secara komprehensif gitu, sejak dari hulu ke muaranya. Kita nggak bisa memperbaiki sedikit demi sedikit kayak di tengah-tengah gitu kan, kayak seperti aliran di dalam badan aja kan, kalau ada sumbatan sedikit semuanya akan mempengaruhi ke seluruh badan. Begitu juga air gitu. Saya pikir juga Sungai Citarum juga erat sekali atau kental sekali menjadi saksi hidup sejak dari zaman dulu ya. Bahkan mungkin sebelum kerajaan-kerajaan itu, kalau kita lihat mungkin sejak dari zaman terbendungnya Danau Bandung, kemudian itu juga kan sangat dipengaruhi oleh Citarum. Begitu dibendung secara alamiah oleh volkanik naik, nah pasti mempengaruhi gitu. Jadi kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari aliran air gitu. Dan itu sudah ditunjukkan sejak dari zaman dulu, zaman Danau Bandung sampai ke yang kemarin diceritakan oleh Pak Oman ya, sampai ke sekarang gitu. Ya, ke kehidupan kita sekarang ini. Kira-kira gitu Pak Denny, Pak Bahtiar, tanggapan dari saya. Ya, oke, terima kasih Pak Awang. Baik, kembali lagi ke chat Pak. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Andang Bahtiar Pak. Akan saya bacakan aja. Pak Andang pertanyaan begini, terkait dengan sea level drop 10.000 tahun yang lalu, bagaimana morfologi Citarum hilir pada waktu itu Pak kira-kira? Apakah ada kemungkinan relief sungai lebih dalam di bagian bawah dari riverbed yang sekarang bisa dideteksi oleh survei-survei geofisika ataupun penjelajahan sungai? Kira-kira bagaimana Pak? Silakan Pak. Iya, pasti muara sungai menjadi lebih jauh ke laut, jadi lebih panjang. Sungai menjadi bertambah lebih panjang ke arah muaranya menjadi lebih panjang ke arah laut ya. Bisa juga dilihat sederhananya bisa dilihat dari kurva yang tadi ditunjukkan pada periode mana ketinggian muka laut di sana berapa meter gitu ya. Jadi dan itu
ketika ada manusia, ketika ada kerajaan-kerajaan, itulah salah satu penyebab mengapa satu kerajaan pamornya menjadi melemah. Kerajaan laut yang pamornya menurun. Jadi Pak Andang bisa sangat relevan untuk menjadi studi bagi para ahli kebumian dengan berbagai alatnya lalu ditafsirkan dengan betul. Verstappen sudah mulai merintis dengan melihat tanggul-tanggul pantai Senjun dan dia membuat petanya. Begitupun peta geologi lingkungan dari PAG sudah ada, melanjutkan Verstappen dan membuat tanggul-tanggul alam itu ada. Jadi petanya sudah ada, apa zaman Pak Ade atau zaman siapa ya membuat peta-peta geologi lingkungan itu, Pak Indra? Zaman Pak Indra ya. Pak Indra, Pak Ade di sana. Jadi ada peta-peta dan itu bisa juga membantu untuk menganalisis kejayaan suatu kebudayaan, suatu peradaban di satu tempat dihubungkan dengan ilmu kebumian. Dan itu harusnya menjadi bagian dari kajian di geologi lingkungan, harusnya ya. Sebab petanya sudah ada, tinggal bagaimana memanfaatkannya untuk pencarian kebudayaan, lokasi-lokasi kebudayaan atau kemunduran suatu peradaban. Seperti dikatakan di awal tadi, saya sudah sedikit menemukan pola kalau ke lapangan di mana akan mencari titik awal peradaban, misalnya begitu. Sering orang keliru sekarang menghadapnya ke jalan. Jadi mencari awal peradaban seperti di Ciamis, di Karangtawulan ya. Karangtawulan itu masuknya dari pintu gerbang. Padahal kalau mau menelusuri peradaban pada masa lalu di Karangtawulan adalah harusnya dari sungai, dari muara sungai yang masuk ke arah Citanduy, dari yang berhulu dari Kawali, daerah Kawali. Nah itu ya, jadi Cimuntur ya. Bagaimana harusnya menjadi titik awalnya itu di pertemuan Cimuntur dengan Citanduy. Jadi awalnya harus dari sana, bukan dari pintu gerbang. Nah, kekeliruan sekarang dimulai dari pintu gerbang, penelusuran interpretasinya tuh begitu. Padahal harusnya dari mulai titik kapan dia naik dari sungai. Itu harusnya. Dan berdasarkan kemampuan peradaban manusia pada zamannya, ahli geologi lingkungan atau ahli geografi itu sudah bisa mendeteksi, diperkirakan di titik mana akan ada peradaban. Jadi pada jarak berapa akan ada peradaban. Dan saya sudah terapkan untuk sungai Cimuntur, dan relatif tepat. Jadi begitu para ahli arkeologi ke lapangan, dia sudah menggunakan peta yang saya hipotesiskan. Ternyata, oh di sini ada, misalnya ada tempayan dari batu, di titik yang saya tunjukin lagi ada tinggalan apa, terus sampai ke hulunya. Jadi tafsiran-tafsiran hipotesis itu saya belum menyusuri Sungai Cimuntur, tapi dari peta dengan proyeksi pola itu bisa menduga titik mana ada berkembang suatu peradaban. Jadi di Tasik, Pak Darwis, Pak Hilman, Pak Iman bisa memulai untuk melihat kemungkinan awal peradaban di suatu kawasan. Pak Andang, terima kasih. Selamat pagi. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Baik, ini ada berikutnya dari Pak Otto, Pak. Mungkin izin kepada Pak Otto bisa open mic, Pak. Langsung bisa sampaikan, Pak. Ini ada beberapa hasil penelitian Pak Otto. Atau dari Pak Andang dulu nih, ada tambahan. Iya, saya mau tambahkan, boleh nggak sebentar? Silakan, Pak. Iya, silakan Pak Andang. Ya, jadi yang saya pengen tanyakan ke Pak Bahtiar dan juga kawan-kawan yang bergerak di bidang riset-riset sungai, terutama Citarum ini, sudah pernah dilakukan nggak koneksi antara data di onshore dari Sungai Citarum maupun mungkin Cisadane gitu ya di sebelah baratnya Jakarta itu dengan sungai-sungai purba di selatan Sunda Shelf gitu yang masuknya di utara di Pulau Seribu dan sebagainya itu, karena dari situ kan makanya saya tadi nanya tentang sea level drop 10.000 tahun yang lalu
Itu bagaimana ini kelanjutannya sungai-sungai itu masuk ke Laut Jawa, maksud saya itu. Dan pada waktu itu kalau memang sea level drop sebelumnya, mestinya juga menyangkut bentuk lembahnya juga akan berbeda di hilir Citarum, paling nggak sampai di Curug Jompong tadi itu, sampai di daerah-daerah di mana di Cibeet gitu ya, itu mungkin bisa dipelajari pada waktu sea level drop itu lembahnya yang mana dan sebagainya, sehingga bisa dicari hubungan antara onshore Citarum dengan offshore Citarum yang masuk ke Laut Jawa itu kayak gimana, karena menyangkut banyak hal juga. Data sudah ada sih sebenarnya dari 3D seismik dari ARCO maupun BP maupun Sinop yang punya shallow 3D seismik di sana, itu ada beberapa yang pernah saya analisis, keluar itu channel-channel purba di kedalaman sekitar sampai 10-100 milisecond itu yang mungkin menunjukkan adanya dihubungkan dengan ke arah darat. Kira-kira itu. Ada nggak yang bisa meneliti ke arah situ? Kalau saya sih tidak punya kemampuan dan punya waktu untuk itu. Ya. Iya. Terima kasih Pak Andang. Kalau ada datanya luar biasa sekali dan mungkin bisa ditangkap oleh yang lain ya. Oke, baik. Pak Oto mungkin Pak bisa menambahkan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi silakan, saya menghargai Pak Bahtiar. Pertama sebagai anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional, hal-hal yang tertarik dengan air saya tertarik. Apalagi Citarum yang merupakan sungai prioritas. Dan saya kebetulan pernah menyusun tesis tapi di daerah hilir. Jadi saya mendapat informasi banyak tentang hulunya. Paling tidak bagaimana hubungan nanti hulu hilir itu saya kaitkan. Karena sudah lama, kira-kira barangkali 20 tahun lalu saya pernah di Korea itu menyajikan tentang dampak dari bendungan Jatiluhur terhadap dinamika pantai di pesisirnya. Ternyata luar biasa, apalagi yang sekarang. Jadi saya sebetulnya kira-kira seminggu lalu saya mengajukan diri untuk presentasi tentang daerah Citarum. Jadi memang menakutkan sekali sekarang. Kondisinya itu defisit sedimen. Karena masukan dari sungai airnya dan sedimennya itu sangat berkurang. Dan juga tekanannya masih banyak, antara lain eksploitasi pasir di sepanjang sungai. Dan juga dulu perubahan lingkungannya itu begitu drastis, terutama penggundulan hutan mangrove dan juga pengambilan sedimen baik di pantainya maupun di bar atau di pematang pantai yang purba. Jadi sekarang terjadi bentukan bukan beach rate tapi cenir. Cenir itu penunjuk erosi pantai, jadi adanya endapan pasir di atas batu lumpur lah katakanlah itu. Kalau itu disebut batu ya, artinya endapan lumpur. Nah, dan karena banyak diubah mangrove-nya sebagai tambak, maka begitu termakan tepi tambak itu oleh gelombang laut, itu maka masuknya ke dalam penyusupan erosi dan air laut itu begitu cepatnya, apalagi pada waktu badai. Dan itu saya ingin sampaikan nanti kapan-kapan kalau memang sudah ada organisasinya, itu saya sampaikan ngerinya sekarang kondisi di Delta Citarum. Saya sudah menyusun tesis tahun 84 dari Universitas Bordeaux di Prancis, Evolution et effet des aménagements dans l'environnement côtier de la baie Jakarta. Jadi itu intinya saya mencoba mengapa Jakarta itu terbentuk. Jadi karena perbedaan kecepatan tumbuh antara sayap kanan dan sayap kiri, sayap timur dan sayap barat, dan juga di bagian tengahnya antara Ciliwung plus sungai-sungai kecil lainnya seperti Bekasi, kemudian Citarum yang utama di tengah, kemudian Cisadane di bagian barat. Jadi karena perbedaan dan sudah ada datingnya dan saya buatkan pola pertumbuhan garis pantainya untuk dan juga saya hubungkan dengan kurva perubahan muka laut seperti yang telah ditunjukkan tadi. Tapi itu tadi
menambah saya karena dia sudah memasukkan sampai tahun-tahun. Kalau saya masih intinya mengapa kok di Pulau Seribu itu ada teras-teras. Nah, jadi mengapa banyak dulu itu pamis misalnya karena pengaruh Krakatau dan sebagainya. Tapi karena betul-betul mengapa banyak karang yang terangkat seakan gitu. Jadi itu yang membuat garis pantai Purba itu dulu bisa saya rekam di Citarum itu. Jadi ada garisnya itu pada saat itu kapan itu letusan Krakatau itu sampai di mana gitu. Dan pokoknya perbandingan di sekeliling Teluk Jakarta. Barangkali kalau ada pertanyaan, saya kebetulan juga ingin bicara tentang bukan hanya itu. Jadi air dari Citarum itu dibagi. Pertama sedimennya tertangkap di 3 bendungan, kemudian di bendung di paling bawah itu alirannya dibagi 4. Satu ke Jakarta untuk ngisi air kebutuhan air Jakarta, ke timur untuk irigasi bagian timur, ke utara irigasi bagian utara, dan ke aliran alaminya. Jadi defisit sekali airnya maupun sedimennya, dan karena di bendung-bendung itulah maka persentase lumpur itu semakin besar dan pasirnya semakin sedikit, sehingga dan pasir itu karena sedikitnya itu hanya mampu tidak banyak berperan dalam mensuplai pertumbuhan delta kecuali lewat Muara Blubuk di sebelah barat laut, dan yang lain itu tererosi semuanya. Padahal dulu ketika saya mulai meneliti tahun 84 itu Citarum itu merupakan keunikan dunia karena dari satu sungai itu dia membentuk 4 sistem delta. Jadi ada delta Caspid, elongate, rounded, dan birdfoot type. Jadi ada bifurcated. Nah itu sekarang itu boleh dikata hancur-hancuran. Kalau bisa ada waktu nanti kapan-kapan saya lewat Mageti, saya kirimi berita apakah orang itu sudah mengorganisasi ceramah saya belum. Saya sudah lapor juga ke BG, dan BG Pak Rudi itu support, tapi saya realisasinya belum ada. Barangkali kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi informasi beliau, hasil penelitian beliau tentang Delta Citarum juga bisa ditemui nanti hasil penelitiannya, ada beberapa tesis, yaitu nanti di perpustakaan. Tinggal di BGM ya Pak ya, sama di Bandung juga ada ya, di BG ya. Itu di perpustakaan itu. Badan Geologi 414 halaman. Ya, 414 ya dulu. halaman. Ya. Ya, oke, makasih. Itu murang dulu saya kasih. Ya. Terima kasih Bapak. Baik, Pak Indra, mungkin ada tanggapan Pak Indra? Silahkan Pak Indra, Pak. Sebentar Pak, belum di unmute. Pak Bahtiar, presentasinya tidak salah. Ini saya meminta untuk berbagi pengalaman dan ilmu di sini. Tadi saya lihat memang ada masalah di Sungai Citarum ini, ya. Memang kalau secara geologi tata lingkungan, perkembangan kota sesuai dengan yang dikemukakan oleh Pak Bahtiar. Jadi kota-kota itu di Indonesia tumbuhnya di muara-muara sungai, ya, atau di kawasan pantai, banyak-banyak kerajaan-kerajaan, ya, di Sumatera misalnya Sriwijaya, Tulang Bawang, kemudian di Jawa juga, ya. Kita banyak menemukan kerajaan itu yang berada di daerah aliran sungai. Mungkin itu karena aksesnya, kemudian karena sumber dayanya juga. Ya. Saya ingin pernah menulis juga Pak tahun 78 ya tentang perkembangan kota, ya. Salah satu yang ada di Bandung adalah yang terkenal cikal bakal, katanya itu cikal bakal kota Bandung, yaitu Dayeuhkolot Pak, ya.
Jadi Dayakolot itu menurut riwayat yang saya pernah lihat di Museum Geologi adalah tempat perjalanan pasukan Mataram ya untuk menyerang ke Batavia. Jadi mereka bermukim juga di daerah Dayakolot. Jadi itulah awal perkembangan Kota Bandung. Dan di situ ada yang melanjutkan ke Batavia, ada juga yang tinggal di situ, sehingga percampuran antara penduduk setempat dengan sisa-sisa pasukan itu yang ada di Dayakolot. Ya. Nah itu dicirikan dengan nama-nama penduduk ya di situ yang ada yang namanya Soekarno menjadi Soekarna misalnya, salah satu contoh. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana Pak itu perkembangan Dayakolot menurut sejarah yang Pak Bahtiar ketahui. Itu saja mungkin sebagai masukan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Indra. Ya. Baik, silakan. Pak Bahtiar mungkin akan menjawab, Pak, berkaitan tentang Dayakolot, Pak, pada saat itu perkembangannya. Oh iya. Kota tua ya, istilahnya kota tua. Dayakolot itu kota tua, jadi disebut Dayakolot setelah kepindahan. Ya. Jadi setelah kepindahan baru disebut Dayakolot. Jadi tadi di awal sudah dibahas. Jadi sebetulnya bukan alasan lingkungan, tapi karena alasan rentang kendali. Jadi Daendeos ingin rentang kendalinya sangat pendek, sangat singkat, maka memaksa semua ibu kota harus pindah ke pinggir jalan raya pos. Itu semuanya harus pindah jalan raya pos. Dari mulai Cianjur itu di pinggir jalan raya pos, langsung Bandung di pinggir jalan raya pos, Parakan Muncang pindah ke Tanjung Sari sekarang di pinggir jalan raya pos. Jadi dia ngontrol pakai kuda. Saat itu juga dia bisa memeriksa administrasi dan lain-lain, pajak dari para bupati sepanjang itu. Betul bahwa dulu itu kembali ke masa-masa Dipati Ukur yang basis pertahanannya itu di nama bukitnya masih abadi sampai sekarang. Ada Gunung Lumbung di sana di sekitar Cililin. Itu batuan yang membentuknya adalah ignimbrite. Mungkin pernah terjadi letusan besar di antara Soreang sampai Cililin. Jadi di sana ada gunung-gunung api purba yang ada lava, bukit lava, dan ada bukit yang materialnya ignimbrite. Dan hampir semua bukit-bukit itu ada peninggalan megalitik sampai ke Hindu-Buddha, sampai ke Islam, dimanfaatkan oleh Islam. Jadi di Pati Ukur itu basisnya di Gunung Lumbung, lalu bersama-sama menyerang ke Batavia, tapi ada persoalan lain, lalu dia membelot, tidak membantu pasukan Mataram. Oleh karena itu Dipati Ukur ditangkap lalu dibawa ke Mataram untuk diadili di sana. Jadi kepindahan dari Dayakolot yang semula namanya Karapyak pindah ke Bandung, alun-alun sekarang, lalu Karapyak berubah nama menjadi Dayakolot, jadi kota tua. Terima kasih Pak Indra, dan ini ada PR kita bersama, satu dari Pak Andang ya, itu luar biasa, itu harusnya menjadi PR bersama bagaimana memanfaatkan data yang bagi kami mungkin agak susah juga mengaksesnya karena Pak Andang orang dalam di bagian itu jauh, jadi mendapat akses yang lebih mudah. Tapi ini menjadi PR bersama bagaimana mengaitkan pengeboran-pengeboran di Laut Jawa untuk kepentingan perubahan geomorfologi pantai dan sungai di sepanjang pesisir Pulau Jawa. Itu
luar biasa. Dan sebagai contoh, ketika putra kerajaan Sunda menapak tilas, Bujangga Manik itu sampai ke Bali, itu Semarang, pertama sampai ke Semarang, dan dia masih melewati selat yang sekarang menjadi jalan raya yang begitu ramai antara Muria dengan induknya Pulau Jawa. Pada saat itu masih terpisah. Jadi kita bisa melihat dari catatan-catatan lama bagaimana kondisi suatu geomorfologi pantai di suatu kawasan, apalagi bila didukung dengan informasi pengeboran seperti Pak Andang kemukakan di depan. Itu yang PR pertama yang harus menjadi dijawab oleh kita ya. Yang kedua, suatu ketika kunjungilah 7 km Citarum bersih. Jadi kalau kita bicara tentang Citarum kotor sudah terlalu sering lah. Jadi kita mulai dari yang bersih, kita awali dari yang bersih, semoga energi bersihnya itu menular ke aliran di hilirnya atau ke hulunya. Jadi mari kapan-kapan Pak Indra dimotori oleh Mageti, IAGI, kita berkunjung ke sana dan singkapannya luar biasa dan lokal tipe 2 formasi ada di sana. Jadi keren banget itu bila dijadikan satu cagar bumi di 7 km Citarum bersih itu, dan masyarakat sudah mengunjungi ribuan orang ke sana. Jadi tantangan ini bagi para ahli geologi untuk membuat interpretasinya di kawasan itu. Terima kasih Pak Denny. Mari kita jadikan PR, satu yang dari Pak Andang, 2 kita jalan-jalan lah habis corona ini, kita jalan-jalan ke 7 km bersih dan kita bergembira di sana untuk semoga energi bersihnya menular. Terima kasih Pak Denny. Baik, terima kasih Pak Bahtiar. Baik, tanggapan terakhir mungkin dari Pak Mehmet. Ada Pak? Saya Pak Oto sebentar nambahi. Oh ya, silakan Pak Oto. Singkat aja Pak. Iya, disingkat. Jadi tadi Pak Bahtiar bicara soal pantai lah. Tahun 80 saya sudah membuatkan The Nature of Coastline Changes in Indonesia, diterbitkan oleh United Nations University tahun 80 dari Tokyo. Jadi kalau bisa download ke UNU, United Nations University, barangkali ketemu. Terima kasih. Terima kasih Pak Oto. Pak Ade mau bicara kelihatannya Pak Denny. Oh Pak Mehmet dulu. Pak Mehmet. Oh iya. Bahtiar, pengen nanya Pak. Saya tuh kan waktu kecil dulu tuh orang tua tuh banyak di Majalaya Pak, banyak pabrik tinun, sekarang banyak industri kain ya Pak ya. Dan industri kain sekarang jadi PAD-nya Jawa Barat itu Pak, PAD-nya Bandung Pak. Pabrik tekstil itu gimana Cak? Sejarahnya sampai Bandung itu jadi tempat tekstil, pabrik tinun gitu Pak. Pak karena Citarum atau gimana? Jadi membuang limbahnya ke Citarum gitu Pak. Atau gimana Pak? Mungkin gitu Pak. Jadi ketika pabrik-pabrik berdiri di sana, di kita itu mentalnya masih belum pro lingkungan. Jadi bahkan ada slogan-slogan, beri kami pencemaran, asal rakyat kami bekerja. Nah itu slogan itu yang dipakai. Jadi beri kami pencemaran, asal rakyat kami kerja. Oleh karena itu investasi tanpa audit diterapkanlah di mana-mana. Lalu ada AMDAL, ada ANDAL. Pada umumnya ya andal-andalan. Dari kapan Pak itu Pak? Dibuat kolam-kolam penampungan itu dibuat, tapi tetap aja digelontorkan. Saya pernah juga bersama Greenpeace sebelum ada Citarum Harum. Wah itu caci maki banget lah. Dan betapa berkuasanya satpam di pabrik-pabrik ketika kita meliput buangan-buangan limbah di sana. Jadi ada yang direndam, dikubur 2 meter, dan kita selusuri di muara sungainya, baru kita abadikan bersama Greenpeace. Ya, baik Pak. Tadi pertanyaannya itu sejak kapan Pak? Apakah ada kebijakan dari pemerintah saat itu Pak? Pabrik-pabrik di sekitar bantaran Citarum Pak. Tadi menambahkan dari Pak. Jadi kebijakannya pasti positif lah ya, kebijakannya positif, tapi limbahnya dibiarkan.
gitu. Jadi kebijakannya positif, jadi agar investasi masuk gitu. Jadi tutup mata lah, limbahnya tutup mata. Ya. Walaupun tahu bahwa itu menjadi air baku bagi Jakarta gitu ya. Bagi pertanian, kita bisa bisa baca hasil penelitian di Pusat Ekologi Unpad di Sekeloa bahwa zat kimia yang berbahaya itu di Ranca Ekek sudah masuk ke bulir-bulir padi yang dihasilkan dari sana. Jadi betapa berbahayanya orang yang makan dari sawah-sawah di sekitar Ranca Ekek karena ada tesis di ilmu lingkungan di Unpad itu yang zat pencemarnya itu sudah masuk ke bulir padi. Itu salah satu contoh, dan saat itu semua dibiarkan karena asumsinya selalu beralasan nanti karyawan pabriknya gimana, nah gitu ya. Jadi saya senang mendapat penjelasan dari Pak Sobirin tadi. Di kita kelihatannya berat banget ya, sebab orang selalu biarkanlah tercemar asal bisa bekerja. Masih berprinsip begitu. Baik, terima kasih Bapak Tiar. Ini ada informasi tambahan dari Mbak Dila Dahlan, juga ini dulu adalah penggiat ya, penggiat-penggiatan di Citarum. Jadi data-data juga bisa diakses saat ini dulu itu ada gerakan namanya Cita Citarum ya, publikasinya banyak sekali, jadi bisa dicari. Nanti bisa dicari melalui dengan cara Google. Baik, saya memberitahukan kepada Bapak Ibu semuanya, waktu juga sudah selesai, sudah habis. Jadi mohon maaf nih masih banyak pertanyaan, apalagi ini dari Pak Fajar mungkin. Atau satu lagi Pak, ini sedikit aja ya dari Pak Fajar. Pak Ade barangkali, Pak Ade. Pak Ade ya, silakan Pak Ade. Pak Ade Jumarma mau bertanya tadi. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi begini, Citarum kan sudah dikenal sekarang, dan kan sudah dikenal, tapi juga memang dari dulu dikenal. Apalagi sekarang ada Citarum bersih gitu ya. Nah, mulailah dengan Citarum bersih, tidak apa-apa. Bagaimana kalau misalnya kita mengharumkan lagi Citarum itu melalui dengan bikinlah suatu film gitu ya tentang Citarum nih. Jadi apakah itu Citarum itu ceritanya mengenai kaitannya dengan pembentukan danau di Bandung, atau hubungannya tadi dengan kota Bandung, gitu, pembentukan kota Bandung, atau juga Citarum kaitannya dengan pencegahan banjir, itu sudah pasti di sebelah untuk ke hilir. Apakah Citarum itu apa kaitannya dengan letusan gunung Sunda gitu ya, kemudian atau juga Citarum kaitannya dengan kehidupan mungkin binatang-binatang purba yang ada di sekitar situ. Citarum kaitannya dengan perubahan dari kotor jadi bersih. Nah itu dia barangkali mungkin, atau digabungkan antara satu dengan yang lain sehingga nanti satu judul yang mengkaitkan Citarum dari awal sampai yang sekarang kehidupannya, sehingga terlihat gitu makin kesini makin beradab lah gitu ceritanya begitu. Gimana ya kalau usul-usul itu bisa bisa diceritakan dalam satu digabung dalam satu cerita dan kemudian dimunculkan ke dunia gitu nanti, sehingga Citarum itu menjadi lebih bagus, dan apalagi yang kotor-kotor akan menjadi bersih lagi. Begitu mungkin masih. Iya. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu semuanya, mohon maaf kepada teman-teman yang sudah melemparkan pertanyaan di chat karena waktu sudah mendekati maghrib, jadi kita sudahi saja. Jadi mudah-mudahan nanti informasi ini bisa saya teruskan ke Pak Bahtiar ya. Baik Bapak Ibu semuanya, saya kira sudah cukup. Pak Indra. Ya, terima kasih atas perhatian dan kehadiran dan partisipasi dalam pertemuan ini. Semoga ini menjadi bermanfaat dan kita bisa memanfaatkan media ini dengan lebih optimal lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak. Terima kasih. Udah difoto belum nih? Belum. Ya, silakan. Foto dulu ya Pak. Belum, Siap. Di sini 1, 2. Ya. Masih ada Pak. Satan lagi Pak. Sekali lagi. Atur nuhun Kang Bahtiar. Ya, betul lagi. Oman, atur nuhun sami-sami. Nuhun. Ya, Pak Bahtiar bagus. Badila. Terima kasih. Ya. Terima kasih semua. Yop. Atur nuhun Pak Bahtiar, Kang Denny. Iya, sami-sami. Terima kasih. Sanes waktos. Terima kasih semuanya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Aduh, punten nih Pak Man.
Ibu Siti ada juga ya? Ya, Pak? Hadir, hadir Ada, Pak, hadir, hadir. hadir. Kang Juhadi. Oh iya, Ya, ada hadir. Kang Darwis. ya Bapak juga nanti mohon masukan biar nggak kayak Citarum. Kita nih ada baru pelantikan tadi dengan Pak Prof. Suratman tentang Serikandi Sungai. Kita masuk ke pembina. Jadi mohon arahan agar jangan sungai-sungai di Tasik, khususnya Citanduy dan yang lainnya tidak seperti yang lainnya. Mohon diingat semua. Ya, siap. Ya, betul. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Kalau bicara Citarum tidak akan selesai, jadi mungkin ada segmen yang berikutnya lagi berkaitan tentang Citarum ini. Ya. Pengumuman buat ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih Bapak semuanya. Pak Anang Bahtiar, terima kasih nih. Pak Awang, terima kasih. Hari Senin ada. Ya, kita ketemu lagi dengan Pak Haryadi ya. Ya, hari Senin tentang air tanah dan perundang-undangan. Ya, menarik lagi nih. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya. Jadinya kapan nih? Gimana? IKN nih? Oh iya, IKN tanggal 13 Pak. Sabtu Pak, tanggal 13 ya. Pak Andang. Bisa Pak? Hari Sabtu kan? Ya, Sabtu, tanggal 13 ya. Soalnya kalau Jumat nggak bisa, pagi di sini acara banyak saya. Siap. Kalau Sabtu bisa. Kasih Sabtu, slot Pak, hari Sabtu Pak, tanggal 13. Sabtu 13 ya? Ya, ya. Oke, semuanya Bapak Ibu semuanya terima kasih. Selamat sore, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Kita ketemu lagi hari Senin. Baik, Pandai, terima kasih semuanya. Minta judulnya aja Terima Pak kasih. Andang Bahtiar. Ya. Siap.